Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project ya. Udah lama nih nggak buat konten ya. Jadi di sini kita akan coba buat QR code project. Kita mulai dari awal aja ya. Seperti biasa di sini saya akan menggunakan GetX Pattern. Kita masuk ke desktop dulu. Jangan lupa dicek dulu get CLI-nya. Udah pastiin aja ini udah keinstall ya. Nah, cara install get CLI ada di materi sebelumnya. Jadi materi ini khusus untuk latihan ya. Latihan pendalaman materi di mana teman-teman bisa lebih lancar lagi dalam menggunakan eh, getX pattern gitu. Oke, jadi kita langsung aja get create project. Nah, nama projectnya adalah QR code. Oke, kita enter, kita buat project dan pasang aja cool di project misalnya. Kita enter aja semuanya. Pakai linter, null safety dan lain sebagainya, kita enter. Lalu setelah sudah semua project ini selesai, kita akan tungguin dulu ya. Kita tungguin, lalu kita akan buka di VS Code kita. Nah, untuk project kali ini saya akan cobanya di Android ya. Jadi bukan buat iOS ya. Jadi di sini hanya untuk Android aja. Biar lebih mudah aja sih. Ini kita pakai GetX Pattern, next dan selesai gitu. Kalau misalnya project ini udah selesai, kita close aja terminalnya dan kita buka nih. Kita buka, setelah kita buka, ya tinggal kita running aja sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya udah bisa nih langsung di running, tapi belum ada apa-apa ya, belum ada yang masih project default gitu. Nah, di sini saya menggunakan versi Flutter yang versi berapa nih? Versi Flutter 330 ya, 3310. Nah, ini versi Flutter saya. Oke, ini kita buka menggunakan emulator, kita launching aja emulatornya. Dan oh ya, ini nanti hasilnya akan seperti ini ya, seperti yang produk sebelumnya. Kita coba keluarin dulu aja. Oke, ini kita pinggirin dulu. Ini terlalu besar ya. Terlalu besar, kita kecilin. Taruh di sini dan kita coba running. Run without debug. Ya sebenarnya ini seperti biasa ya, maksudnya install seperti biasa. Dan projectnya baru project bawaan dari Get CLI, project baru gitu. Kita akan tungguin sampai prosesnya selesai. Oke, ini adalah aplikasinya. Kalau misalnya udah kita buka aplikasinya, sekarang kita mau ngapain ya? Yang harus kita lakukan adalah menambahkan, mengintegrasikan antara aplikasi kita dengan Firebase ya, karena kita mau ada autentikasi nantinya. Jadi di sini selain home kita punya login juga ya. Jadi di sini baru ada satu page home doang. Nanti kita ada page login juga. Jadi kita akan buka terminal di sini. Kita akan buat, ini kita geser dulu deh. Kita geser ke sini aja. Nah, kayak gini. Kita buat get create page login ya. Ini kita akan buat login ya. Kemudian setelah buat login, ada home. Nanti juga kita punya add product ya. Halaman untuk menambahkan produk. Terus juga kita punya untuk melihat semua produk ya, products ya. Kita namain produk saja. Dan kita juga punya detail ya, nanti ada detail produknya. Kita bisa edit, kita bisa hapus juga dari detail produk ini. Oke, mungkin ada beberapa page seperti itu. Oke, nah sekarang adalah idenya adalah di sini bakalan banyak info error-error ya. Di sini prefer kayak warning ya. Di sini bukan error tapi warning. Nah, ini secara otomatis di generate dengan huruf kapital. Nah, seharusnya jangan menggunakan huruf kapital tapi camel case. Jadi kita perbaikin dulu jadi huruf camel case, login juga ya. Ini add product.
Kita copy, kita ganti ya di sini jadi camel case, add product. Kemudian products juga nih kita ganti, detail produk, kita copy, kita buat dia menjadi camel case. Oke, sip. Meskipun ini disuruh jangan diedit karena di generate random, ini di generate, tapi nggak apa-apa, kita edit aja untuk menghilangkan apa namanya, warning ya. Di sini page-nya pada merah karena kita nggak butuh lagi home. Ini kita benerin dulu, kita benerin juga. Di sini juga kita benerin. Tapi kalau teman-teman nggak mau benerin juga nggak masalah ya. Tapi kalau saya sih maunya dibenerin biar informasinya ini ada warning kayak gini, biar kosong gitu, biar lebih rapih semuanya. Oke, inisial nggak ada. Nah, idenya nanti adalah kita akan masuk ke bagian login dulu pertama. Oke. Nah, nanti ini nama judulnya adalah QR code. Save dan coba kita restart. Dia langsung masuk ke bagian halaman login ya. Ini langsung masuk ke bagian halaman login. Nah, kita mungkin akan buat tampilan loginnya di sini. Loginnya biasa aja kayak gini. Kemudian kita pasang list view. Kita pasang text field ya untuk menampung informasi emailnya. Ini autocorrectnya kita false, dan juga controllernya kita ambil dari sini, kita buat ya. Final text editing controller. Ini adalah emailnya untuk menampung emailnya. Editing controller ya. Ini nggak boleh konstan karena kita punya suatu text editing di sini. Dan di rootsnya ini ganti karena dia bukan konstan lagi. Email, dan kita juga punya password ya untuk menampung password. Jadi di sini controllernya yang ini untuk email, yang satu lagi untuk password. Nah, di sini email itu kita bisa pasang keyboard type-nya text input type. Ini kita pasang email address dan kita kasih dekorasi box decoration. Sorry, bukan box decoration karena ini text field, jadi kita menggunakan input decoration. Nah, ini. Nah, kita pasang bordernya itu outline input border agar dia seperti ini, teman-teman. Mana dia? Oke, kita save, coba kita restart. Oke, di sini harusnya ada border gitu ya. Mana nih, belum keganti nih. Apakah ada yang salah? Login, email, text editing. Nah, ini seperti ini nih. Nah, mungkin list view-nya kita kasih padding biar nggak terlalu mepet, 20. Kita kasih konstan. Kita save dan hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa ya, kita kasih label juga. Ini adalah untuk email. Jadi untuk masukin emailnya di sini. Nah, seperti itu, @gmail.com. Misalnya ya, contoh. Oke, kita udah punya email. Mungkin kita kasih border radius ya. Border radius sirkular kita pasang 9 aja. Dan hasilnya melengkung 9 pixel seperti ini. Oke, ini untuk emailnya. Kita akan duplikat. Nah, Ctrl Shift D ya, atau kita copy paste juga boleh. Kita akan pasang di sini buat passwordnya. Passwordnya itu berupa teks saja. Kemudian di sini kita tampung dengan text editing controller password sini. Kita save. Di sini mepet ya, jadi kita kasih size box 20 untuk memberi jarak. Kita save, ini jaraknya 20. Ini nanti ada passwordnya di sini, kita bisa isi. Nah, untuk membuat ini di hidden, kita bisa memanfaatkan ada yang namanya obscure text. Ini kita set jadi true. Jadi dia nanti akan seperti ini. Kalau bentuknya password kan kita bisa hidden ya, kita bisa sembunyikan gitu. Oke, sip. Nah, kita juga bisa membuat, kalau kita mau ngelihat passwordnya ya, nah kita bisa menambahkan suatu variabel di sini di login controller. Kita kontrol klik aja.
Nah, di sini kita hapus. Kita pasang RX boolean. Ini tipenya RX. Ini kita akan pasang is hidden. Ya, untuk passwordnya itu pertama-tama adalah true nilainya. Ini kita observasi. Jadi awal-awal ini nilainya di hide ya, is true. Nah, jadi di sini di bagian sininya obscure text-nya kita akan memantau ya dari controller itu is hidden dot value. Nah, value-nya apa nih? Dia true atau false gitu. Nah, di sini karena ini dipantau, maka yang harus kita lakukan adalah kita bungkus dia dengan OBX agar dia bisa di rebuild gitu di bagian widget tertentu di bagian sini nih. Nah, untuk membuat dia bisa diubah value-nya mau di hide atau diperlihat atau disembunyikan, maka kita butuh satu buah button di sebelah sini, itu namanya suffix ya, suffix icon. Mungkin ya kita pakai suffix icon. Kita manfaatin aja icon button biar bisa di on press seperti ini. Nanti iconnya itu kita pasang sebuah mata ya, icons.ai. Nah, ini ada nih mata nih, ada yang mata gelap sama mata terang nih. Kita coba save dulu. Nah, ini kayak gini. Jadi pas ini diklik, idenya nanti kita harus mengubah is hidden value ini menjadi true ya, true atau false. Nah, ini kita bisa memanfaatkan toggle. Ini akan membuat lawan jenis dari state yang sekarang. Kita coba save. Kita klik ini. Nah, ini udah bisa nih. Mau dilihat apa enggak? Mungkin matanya juga kita akan ubah ya. Ini kita copy. Kalau misalnya dia is false, maka dia matanya akan seperti ini. Kalau misalnya dia is true, kita bisa menggunakan mata yang outline. Jadi ada perbedaan nih. Nah, kayak gini. Jadi matanya juga bisa berubah gitu. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa pasang lagi jarak ya. Ini 35 misalnya. Kita manfaatin elevate button. Ini untuk button login ya. Ini kita pasang teks aja di sini. Simple ya, login misalnya kayak gitu. Login. Mungkin di sini kita kasih style ya. Elevate button dot style. Ini kita pasang padding, add inset, symmetric vertikalnya 20. Kita kasih konstan. Biar ukurannya itu menyesuaikan dengan text field ini kan ukurannya kayak gini nih ya. Nah, ini teman-teman sesuaiin aja. Tuh. Oke, nah ini mungkin kita bisa kasih border radius. Oh, nggak ada. Border radius nggak ada, jadi kita punyanya shape. Kita bisa memanfaatkan round, rectangle, border. Nah, nanti di dalam sini baru ada border radius. Border radius sirkular, kita kasih 9. Oke, kita save. Nanti dia akan melengkung 9 pixel di sebelah kanan kirinya. Oke, jadi nah kalau misalnya kita mau login, ini kan membutuhkan koneksi ke Firebase ya. Nanti kita akan memanfaatkan Firebase. Tapi idenya tampilan login kita sudah selesai. Nah, jadi tinggal di bagian integrasi aja. Oke, nih untuk video kali ini kita sudah membuat tampilan login. Next kita akan integrasi ke Firebase-nya.